Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita awali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang menyapa kita. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, dan kami boleh bersukacita menjalaninya dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, agar kami Tuhan menjalani kehidupan kami dengan pengharapan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 43. Ya, saya akan membacakannya untuk saudara-saudari terkasih. Tetapi kepalanya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, siapapun kita, pasti akan ada yang namanya realita. Kalau dikatakan realita adalah suatu kenyataan, suatu hal atau fakta kebenaran yang kita lihat dan kita pahami melalui pikiran kita. Itulah realita, itulah kenyataan. Yang menjadi pertanyaan, persoalan bagi kita, ketika realita atau kenyataan kebenaran yang kita pahami, yang kita pikirkan, bahwa realita itu bukan hal yang baik. Ini yang menjadi suatu hal yang sering membuat orang jatuh ke dalam yang namanya pesimis, bahkan merasa tidak lagi mempercayai kehidupannya. Apakah realita itu? Kita lihat bersama-sama. Saya yakin banyak hal realita kenyataan yang kurang baik yang menurut kita bisa mematikan kita. Contoh seorang istri yang mempunyai penghasilan, dia hanya sanggup 400.000 sebulan, tetapi pengeluarannya 600.000, hanya minus 200. Kita lihat di situ, dia melihat itulah faktanya dan itulah kenyataan, bahwa keluarganya akan mengalami yang namanya suatu hal kelaparan atau kekurangan. Tetapi yang luar biasa melalui firman Tuhan saat ini, disinilah kita diajak untuk melihat kenyataan realita atau kebenaran ini kita bawa kepada Tuhan. Karena ada suatu ungkapan, ketika kenyataan realita diperhadapkan kepada dunia, kita pasti akan pesimis. Tetapi ketika kenyataan realita diperhadapkan kepada Allah, kita akan bersikap optimis, penuh pengharapan. Dalam nas ini kita lihat ada suatu kenyataan realita yang dihadapi oleh pelayan yang disuruh Elisa. Dia harus memberi makan 100 orang. Sedangkan roti yang ada dalam yang dipunyai dia hanya 20 roti dan gandum. Menurut realita kenyataan, tidak mungkin dari 20 roti bisa memberikan makan 100 orang. Hampir mirip dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi yang luar biasa, walaupun dalam kenyataan realita yang dihadapi pelayan tersebut, dia tetap mempercayai Tuhan dan tetap menghidangkan rotinya sesuai dengan perintah Elisa. Ini yang luar biasa yang boleh kita lihat. Ketika realita itu memang kita bawa ke hadapan Tuhan, ternyata dalam nas hari ini jelas 100 orang makan dengan kenyang dan bersisa. Kita lihat. Dan inilah yang kita nyatakan dalam hidup kita, ketika realita itu bisa berubah menurut di luar akal pikiran kita, kita akan mengatakan inilah yang sering kita sebut mujizat yang diberikan Tuhan. Dan inilah yang diingatkan Nats pada saat ini. Marilah kita bawa realita kenyataan hidup kita saat ini ke hadapan Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat kita pahit, banyak hal realita yang mungkin menurut pikiran kita membuat kita bersikap pesimis. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajak kita, bawalah realita itu di hadapan Tuhan. Sebagai penutup bagi kita, ingat kisah janda Sarfat dan juga kisah Rut yang melihat kenyataan hidupnya tidak seindah dengan keinginannya. Tetapi ketika dia mempercayai Tuhan, membawa kenyataan realita hidupnya, lihatlah perubahan yang diberikan Tuhan. Suatu hal yang kita sering sebut mujizat di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bawa realita itu
Jangan takut dengan realita yang kita hadapi saat ini, tetapi hidupkanlah realita itu dengan penuh pengharapan bersama Tuhan, untuk senantiasa kita menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh menghadapi kenyataan hidup kami, realita yang menurut pikiran kami membuat kami pesimis. Tetapi melalui firman Tuhan, kami boleh menyadari begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa Tuhan berikan di luar nalar akal pikiran kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan optimis, selalu berpengharapan, selalu bersyukur, dan selalu menanti akan karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu, ajarilah kami untuk dapat mengandalkan Tuhan di atas segala apapun yang ada dalam hidup kami, termasuk pikiran kami, agar kami boleh melihat bahwa karya Tuhan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih saat-saat sulit yang kami hadapi saat ini, agar kami selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oras ma dihita.